biar sampai damkar kawan-kawan. Dikelilingin aja kantor wali kota. Oke kawan, tangannya dilentangkan menghadap ke gedung DPRD. Ya, menghadap ke gedung DPRD. Oke, sekarang semuanya duduk. Mau ngopi-ngopi, mau duduk-duduk, makan-makan di situ. Oke, semuanya duduk. Oke, semua duduk, duduk semua duduk. Relax dulu. Sambil menunggu tuh kawan-kawan Kasbi udah datang juga itu. 25 jigo, 25 jigo, jadi 100. Oke kawan-kawan duduk, semuanya duduk. Kopascap diatur Kopascap. Untuk yel-yel jargon di karton keluarin, biar mereka melihat kawan-kawan. Kita lagi didolimi. Betul. Buruh dianggap sebelah mata sama mereka. Kita bersatu karena undang-undang Omnibus Law. Betul ya? Oke semuanya duduk semua duduk. Biar rileks, biar nggak pegal. Siap panas-panasan? Siap panas-panasan? Siap panas-panasan? Siap berjuang? Siap berjuang? Siap. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup. Coba yang mau berjuang angkat tangannya. Yang mau Tangan yang kiri. angkat tangan. Tangan yang kiri. Yang mau berjuang angkat tangan. Hoi, hoi. Yang mau berjuang, yang mau berjuang. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup. Kawan-kawan, tadi ada yang laporan ke kita bahwa ada satu perusahaan yang tidak menghendaki pengurus serikat dan anggotanya aksi ke sini. Nanti instruksi dari Pak Lalan dijemput oleh Kopascap dengan alasan katanya COVID-19. Percuma kawan-kawan, kita takut dengan COVID-19. Kita pasti akan mati walaupun tidak kena COVID-19 kawan-kawan. Dan kita akan mati walaupun tidak kena COVID-19. Dengan adanya undang-undang Omnibus Law kita pun akan segera mati kawan-kawan. Karena Oke, kita dilemahkan di situ. Selamat datang kawan-kawan Kasbi Merak. Ya, selamat datang. Oke, bergabung Kasbi Merak. silakan. Dekat mobil komando. Kita bergabung sini. Inilah hikmah dari undang-undang Omnibus Law sehingga kita bertumpah ruah memenuhi gedung DPRD Kota Cilegon kawan-kawan. Nanti kita jemput, Kopascap yang jemput, perwakilan yang ditahan katanya alasannya mereka memberikan izin kalau di depan perusahaan. Arahnya nggak jaga pabrik. Oke kawan-kawan Kasbi, sini nih dekat Ya, motor. depan, ngomong. Biar bervariasi. Bervariasi, beda bendera, satu tujuan. Buruh bersatu, tak bisa dikalahkan. 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 Hidup buruh! Hidup! Lanjut, Lur. Alhamdulillah, semakin siang semakin panas, dikasih ridem dulur-dulur. Engkau Ada panas dikit. Lamun wis panas kejemput itu luar biasa. Pasti pabriknya teobong boiler nih. Ya, nanti sabar nunggu komando Pak Lalan. Alhamdulillah kita tahu perusahaan-perusahaan industri
kimia, baja sudah pada numplek di sini karena mereka tahu walaupun Asahimas, walaupun Chandra Asri sudah sejahtera, itu sekarang dengan munculnya undang-undang Omnibus Law bisa habis kesejahteraan mereka, kawan-kawan. Makanya mereka pun hadir di sini. Padahal mah duduk manis di rumah udah gaji udah di atas 20 juta. Kayak anggota dewan, tapi mereka bukan memikirkan diri sendiri. Mereka memikirkan nanti anak dan cucunya kelak. Wong DPR mau pengusaha kabeh lah mendidilang so. Didata silakan anggota DPR kota, provinsi, RI silakan didata. Mayoritas pengusaha, kawan-kawan. Wong 2P oke lur. Dua lima tiga jadi 100. DPR beko lebih urus. Hidup Bora! Masih semangat kawan-kawan. Masih semangat kawan-kawan. Masih semangat. Kita kesini dampak apa kawan-kawan? Omnibus Law. Kita kumpul di sini karena siapa kawan-kawan? Omnibus Law. Siapa yang provokasi kita di sini, kawan-kawan? Omnibus Law. Bukan buruh, wong buruh Mas Santun. 2 hari aksi kita aman, kawan. Saya ingin boiler racing bong. Kalau kita santun, yang nggak santun itu mereka anggota DPR. Yang mendengar aspirasi rakyat, katanya wakil rakyat. Ya rakyat yang mana? Rakyat pengusaha. Mereka perlentang berdasi tapi bangsa. Nggak ada komunikasi dengan serikat pekerja, serikat buruh itu yang sahkan Omnibus Law. Ketika ada serikat yang ikut komunikasi terkait undang-undang Omnibus Law, berarti serikatnya adalah serikat goblok. Kita masih konsisten. Mereka ada kubu memang yang mengikuti Omnibus Law itu. Serikat mana? Serikat jadi-jadian, kawan. Serikat yang tidak ada anggotanya. Serikat yang tidak berafiliasi. Nggak ada di sini, mah. Woi, Kasbi mah paling luar biasa berjuang itu. Kata serang-serang kalau Kasbi mah. Itu Kasbi. Masa Kep mau keleh? Betul. Kasbi itu udah diakui. Kerasnya luar biasa, militan. Tinggal nunggu SPK nih, berani nggak? Berani. Ya ini mah bukan provokasi, bukan. Hidup Bora! Perlu dicatat yang provokasi itu adalah DPR RI dengan pemerintah dan para penetap pasal. Berarti DPR pengkhianat rakyat. Kalau mengatakan bahwa ini bukan dari kita, salah, kawan. Tugas DPR itu 3: legislasi, budgeting, dan controlling. Salah satunya adalah legislasi, pembuat aturan. Kalau mereka tidak mengerti Omnibus Law, siapa yang lantas yang membuat, kawan-kawan? Para pengusaha pasti, Apindo pasti, Betul. Kadin pasti, pengusaha banyak modal, wani piro kan seperti itu. Wani piro undang-undang. Berarti DPR payah. Dulu 2003 saya pernah mendengar katanya, nggak tahu benar atau salah, Benar. satu pasal itu 3 miliar. Itu dulu 2003. Betul. Yang UMK-nya masih 400.000. Sekarang UMK sudah 4 juta. Berapa miliar itu, kawan-kawan? Satu pasal. Satu pasal. Sedangkan Omnibus Law ribuan pasal, kawan. Makanya ketika Omnibus Law disahkan, DPR lockdown. Galima menikmati hasil, kawan-kawan. Piknik. Maka dari itu tadi kan kita sudah doakan. Kita doakan kembali, kawan-kawan. Semoga DPR RI pemerintah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mereka mendapatkan musibah besar, kawan-kawan. Amin. Amin. Wong mah kalau belum dapat musibah nggak akan tobat, nggak akan sadar. Iya.
Pak Menteri mengatakan tidak ada yang hilang. Betul, tidak hilang. Pesangon memang tidak hilang. Tapi di Undang-Undang Omnibus Law dikatakan ketika kita kena SP1, SP2, SP3 tidak dapat pesangon. Lantas yang dapat pesangonnya bagaimana, kawan? Yang mengundurkan diri tidak dapat pesangon. Disuruh mengundurkan diri tidak dapat pesangon. Dulu Undang-Undang 13 sudah bagus. SP1, SP2, SP3 dapat pesangon. Yang pensiun dulu 2 PMTK, kawan, Undang-Undang 13. Sekarang pensiun tidak ada pesangon. Cuma dikasih diklat doang. Lamun ngerti wis tuwa aja kon diklat. Wis tuwa mah duduk manis, sila ngeweret, pites duwe. Waduh. Hidup buruh. Hidup buruh. Waduh. Terus lagi cuti. Undang-Undang 13 sudah mengatur. Cuti haid pun diatur. Ini cuti haid tidak ada, kawan-kawan. Cuti melahirkan tidak ada. Mereka mengharapkan wanita yang kerja itu melahirkan di pabrik, kawan-kawan. Rejim. Kayaknya harus buka bidan segala pun. Tidak kalah. Padahal pekerja perempuan di seluruh Indonesia itu kebanyakan perempuan. Teman-teman kita garmen. Kata Pak Menteri, siapa bilang semua dihapus? Enggak ada. Semua ada, ada, cuma dikurangi pesangon. Dari 32 menjadi 25. Sisanya pakai BPJS. BPJS saja bangkrut. Katanya undang-undang PKWT dan PKWT itu masih ada. Iya betul masih ada. Tapi pasalnya dikurangi. Undang-undang 13 PKWT itu ada batas waktunya 2 tahun maksimal. Dan dapat diperpanjang 1 tahun. Sekarang dihapus semua, kawan-kawan. Waduh. Hidup buruh. Jadi Hidup buruh. Hidup buruh. Undang-Undang Omnibus Law itu multi tafsir. Nggak bisa kita menafsirkan sendiri. Menteri juga nggak bisa. Wong di situ jelas dihapus. Kontrak biasanya 2 tahun paling lama terus permanen. Sekarang 2 tahun tidak ada, dihapus. Jadi tas kontrak. Tinggal waktu kan dibuang, ganti lagi kontrak lagi. Waduh. Ini memiskinkan rakyat Indonesia, kawan-kawan. Sedih. Buruh berduka karena ulah-ulah anggota DPR. Ulah-ulah anggota DPR. Dibela betul pembahasan. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Alhamdulillah, perjuangannya diri gue nyatanya. Masuk. Diatur tuh, jangan ada yang mojok, yang di bawah pohon. Yang berteduh, awas Yang mendung. buruh sedang berjuang, coba di jalan semua ya. Ingat-ingat yang berteduh. Ini sudah mendung, kalau ada geledek. Biar kita tahu dulu ya. Coba di jalan semua. Yo, ngumpul. Yang berteduh awas, hati-hati udah mendung. Kalau hujan, takut ada geledek. Jangan lu. Wong buruh mah baju kering di badan, kawan. Ayo di jalan. Panas, hujan, panas lagi. Kita tetap di sini, kawan-kawan. Anda dari adem-adem, tenang corona nang ruang adem mah. Oh man. Katanya kan corona mah takut mengarang suhunya tinggi kon. Jadi itu kawan-kawannya. Hak-hak kita memang ada di Undang Omnibus Law, tapi dikurangi, dihilangkan. Banyak pasal yang dihapus, kawan-kawan. Ayo di Gak ada kata-kata PKWTT. Gak ada sekarang PKWTT itu, kawan-kawan. Kita sekarang masih beruntung, masih PKWTT. Setahun 2 tahun mereka punya otak, manajemen itu, pengusaha itu punya otak. Woi, Yo berapa? Yo bro, jangan berteduh. Ayo, coba Kopasek di swab aja berteduh kok. Kopasek dikasih tugas itu gimana ya? Jalankan itu. Gue jangan berjuang. Gue jangan berteduh menunggu mah balik, gorok. Uang berjuang di panas. Ingat kawan, dulu bangsa kita itu dijajah dan diperjuangkan atas darah, harta, tata, nyawa. Taruhannya masih bukan panas, maras. Insya Allah saya 3 hari di Mokom, alhamdulillah suara ini masih bagus karena diridhoi oleh Allah.
Wah, pur ireng dah. Nuhun masih dilakukan rabi. Balik-balik ke ireng masih diuntung. Hidup Boro! Nyakit manis. Hidup. Hidup Boro! Hidup. Itu kawan-kawan, kita jangan mau dibohongi. Pak Menteri mengatakan katanya nggak ada yang bilang, masih tetap diapain? Bengong. Mau jadi menteri je nurut titipan. PKWTT itu jangan harap kita dapat PKWTT kelak anak cucu kita. Karena di situ sudah dibuang PKWT 2 tahun maksimal 3 tahun itu dibuang udah. Seumur umur dulur. Apalagi sekarang UMSK juga dihapus. Undang-undang katanya membuat undang itu lebih baik dari undang-undang yang ada. Ini undang-undang lebih buruk. Berarti kan DPR-nya tidak mengerti membuat undang-undang. Karena DPR terbentuk dari pengusaha semua kawan-kawan. Nggak ada yang rakyat murni itu, nggak ada. Pengusaha kabeh. Ane ganing Cilegon siji doang wakil buruh. Ya harus kekuatan siji mah dulur. Pak Johan. Siap. Interupsi. Ini kita ngomong di sini orang DPR-nya ada nggak? Enggak apa-apa, nanti kalau nggak ada, kita masuk semua, kita dudukan semua ruangan DPR. Nginep bila perlu. Uang pejas yang bangun rakyat kok. Yang bangun itu uang rakyat. DPR itu kalau nggak malu harusnya lepas baju, uang baju beli dari rakyat, uang rakyat. Kalau mau tampil ya, kalau mau naik itu ketua DPRD suruh naik ke sini, suruh bikin rekomendasi, tolak itu menunjuk, baru kita kasih izin naik. Kalau nggak buat apa? Hanya cuma ngomong sabar, maaf. Jadi kalau mau naik ketua DPRD sini silakan di depan buruh bahwa DPRD Kota Cilegon menolak secara tegas undang-undang Omnibus Law. Mengkonon lur paham baik. Jam berapa dia itu? Ini jam berapa? Udah belum menghadiri Apa nang jero-jero? Jam berapa? Kerja jam segini belum datang di kantor DPR. Gimana mau mendengar aspirasi rakyat? Lagi santai. Gak santai-santai. Lagi santai di ruang yang paling adem. Jam segini masih belum di kantor seperti apa Indonesia? Saya ya biar teman-teman paham ya, satu aja nih ya. Tolong dicermati ya, dimasukkan ke hati ya. Yang ada di dalam undang-undang Omnibus Law Ciptaker ini saya nggak panjang lebar. Satu aja yang saya sampaikan yaitu tentang kontrak seumur hidup ya, agar teman-teman paham nih. Kalau semuanya itu kalau nggak salah ada 10 item, 9. Satu aja yang kita bisa terangkan ke teman-teman ya. Pengen tahu mungkin teman-teman ya, kontrak seumur hidup itu artinya apa? Kontrak seumur hidup semodar. Artinya ya, Betul. perlu dipahami juga teman-teman. Lambat laun, bukan saat ini, bukan bulan nanti, bukan tahun nanti, kedepannya, karena kita mewariskan daripada undang-undang yang konyol, ya. Artinya pekerja tetap itu akan hilang. Tahu sendiri akal bulus perusahaan seperti apa? Perusahaan itu udah sejahtera ataupun besar di Kota Cilegon ini. Kalau itu tidak dicabut, nanti ada pengumuman perusahaan tidak sehat, lur. Kalau perusahaan tidak sehat nanti apa kalahkannya yang keluar? Pilot. Efisiensi. Nanti gelombang pertama berapa? 350. 350 peragat. Gelombang kedua PHK berapa? 350. Lah peragat. Gelombang ketiga berapa? 400. Peragat. Kan taksi saya lebih. Padahal pun hebat perusahaan. Biar mereka juga paham. Jangan sekarang ngapain? Saya udah besar, nggak urus saya mah. Arep ane turut Omnibus Law mah. Nah ini yang perlu dipahami.
Ya ini makan contoh. Betul. Kita memberikan contoh. Betul, itu baru satu Ya, pasal. makanya saya cerita hanya satu. Ini kisah nyata nanti. Ini akan berlaku. Betul. Ini yang akan dipahami. Tapi jangan kita ego bahwa kita ini aman. Betul. Jangan bangga bahwa kita ini selamat. Betul. Peduli ke depannya seperti apa. Modar Tidak kabeh. peduli anak kita seperti apa. Modar cucu kita seperti kabeh. apa. Tapi ini yang namanya kita manusia, ya. Yang namanya manusia kita perlu untuk kehidupan ke depannya itu seperti apa. Betul. Harusnya lebih bagus, lebih indah. Kesejarahatan juga harus terjamin. Nah ini negara harus merdeka. Orang sampai 3 abad setengah diusir di negeri kita. Jangan. Usah dulu. Datang Jepang, keluarlah Rodi, itu untuk pekerja. Nah ini mau dilahirkan lagi di negeri kita ini. Kerja Rodi modern. Di negeri tercinta ini mau dilahirkan lagi. Apa enggak? Betul. Aku urip mati lur ngelawan urusan mengkenen. Lah menit sekali mati, Bang. Jangan sampai kita yang hidup sekarang ini mewariskan daripada undang-undang gila. Betul. Ini yang harus dipahami teman-teman. Betul. Gak usah takut. Tidak ada yang namanya nanti karyawan tetap. Betul. Namanya kontrak seumur hidup. Luar Betul. wis diketok paten dulur. Ya. Artinya nggak ada buruh di negeri kita ini yang organik karena diatur di dalam undang-undang bahwa kontrak seumur hidup. Itu yang perlu dipahami. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun selamat. Nanti tahun berikutnya bagaimana? Bagaimana adik-adik kita? Bagaimana anak cucu kita? Lah ini harus dipikirkan. Kita berjuang bersama-sama. Mulia buruh ini berjuang tidak ada yang menunggangi. Tidak ada yang membiayai. Kita ikhlas berjuang itu untuk anak cucu. Betul. Untuk keluarga kita di rumah yang sekarang ini. Betul. Mendoakan mereka ini. Bapaknya. Atau yang punya orang tua. Anak saya lagi berjuang. Berjuang apa? Memperjuangkan daripada hak buruh. Betul. Ini masukkan dalam hati. Kenapa? Kita mau pergerakan buruh. Tidak ada yang menjemput. Niat. Niat dari hati. Di absen, di absen. Kalau kita juga nggak selesai. Bukan kami ini memprovokasi atau anarkis. Betul. Di DPRD. Saya duduk di DPRD, teman-teman suruh masuk semua. Artinya mereka ini biar Iya. untuk apa? Kita ini orang santun, kita ini orang yang menghasilkan daripada negeri ini. Negara ini andil buruh ini sangat besar. Andil buruh ini sangat besar. Jangan diinjak dan dihianati buruh ini. Betul. Kita harus berusaha bersama-sama. Betul. Se-Indonesia dari Sabang Merauke, buruh sekarang ini sedang bergerak. Buruh yang berduga dengan lahirnya Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker. Betul. Ini belum 100%. Tinggal dari hasil paripurna diserahkan ke presiden. Ya, ini hati-hati. Kita masih bisa mencegah. Semua aturan bisa dicabut karena itu manusia yang buat. Hanya Al-Quran yang tidak bisa dicabut. Itu adalah Allah yang menurunkan. Tapi yang namanya undang-undang buatan manusia itu yang perlu dipahami. Oke, terima kasih. Nanti saya lanjut. Oke, kawan-kawan, masih semangat, masih semangat. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Oke, kawan-kawan, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bapak Kapolres Kota Cilegon. Aplaus buat Bapak Kapolres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ikut orasi boleh nggak? Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih kawan-kawan sekalian. Hari ini Hidup Polres. Hari ini kegiatan kita yang hari ketiga. 2 hari berjalan aman tertib. Saya dari kepolisian
dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih yang memiliki Cilegon mau menjaga keamanan. Oleh karena itu saya betul-betul mengucapkan terima kasih kepada para pengurus federasi, PUK masing-masing perusahaan, rekan-rekan buruh sekalian bisa bersama kami menjaga keamanan. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, sesuai protokol perlu kami ingatkan terkait dengan protokol kesehatan yang harus dilaksanakan. Di antaranya pakai masker, tolong jaga jaraknya. Kemudian nanti setelah pulang, kemarin saya dapat laporan dari Pak Rudi, kalau pulang pasti sebelum masuk rumah mandi dulu katanya. Betul? Sekali lagi, silahkan teman-teman sekalian hari ini melaksanakan kegiatan. Kami akan mengamankan supaya aspirasinya tercapai. Saya mulai minggu lalu sudah bersama sama rekan-rekan. Hari ini saya ikut dengan rekan-rekan. Tujuannya adalah Cilegon aman. Hidup Polres Cilegon. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Pesan-pesan Kamtibmas, Bapak nggak usah khawatir, Bapak nggak usah ragu. Kami aparat kepolisian dibantu nanti dengan TNI siap menjaga keamanan. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Oke kawan-kawan, karena kita dari udah 2 hari ini gegerewekan terus ya. Saya berharap kawan-kawan dari PUK untuk menyampaikan unek-uneknya di Mokom ya. Tadi ada dari SPIJ, Pak Haji tadi mana? Oke dari SPIJ dulu. Oke dari Wastek ya. Nanti dari teman-teman Kasbi juga. Hidup Wastek. Nanti sama teman-teman Latinusa juga. Mandiri apa ya? Mandiri. Oke. Oke dari Wastek dulu ya. Lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Terima kasih kawan-kawan PUK Wastek atas kesiapannya. Siap berjuang. Pantang pulang sebelum menang. Oke. Terima kasih semuanya. Perlu diingat bahwa kemarin-kemarin pemerintah dan DPR telah mematikan kita semua dengan sistem yang sangat komplit. Untuk itu kita kapan lagi berjuang kalau untuk bukan hari ini? Betul. Kita berjuang tidak ditumpangi oleh siapapun. Betul. Kita berjuang demi anak dan cucu kita nanti. Betul. Di sini DPR harus bertanggung jawab. Betul. Di saat wabah pandemi sekarang ini berjuang tidak kena corona sudah bagus Pak. Kita kerja berjuang melawan corona pun bagus. Betul. Virus. Ditambah lagi dengan masalah undang-undang Omnibus Law. Ini jelas mereka yang harus bertanggung jawab kalau kita kena virus Pak. Betul. Karena dengan lahirnya undang-undang yang disetujui oleh DPR, kita semua jadi berkumpul di sini. Tidak ada yang namanya virus corona Pak. Betul. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup. Maka dari itu saya mohon kepada bapak-bapak kepolisian, jangan mau diadu dengan kita buruh Pak. Kita murni berjuang untuk anak istri kita di rumah Pak. Tolong paksa anggota DPRD Kota Cilegon untuk keluar mewakili suaranya di sini. Betul. Jangan lupa mereka duduk di sana. Itu kita yang membuat suaranya Pak. Sekarang coba berani dia mereka berngomong di depan kita semua. Betul. DPR keluar. Bapak ini DPR ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Ini rakyatmu Pak. Betul. Coba tanda tangan sama-sama di sini menyuarakan suara aspirasi dari masyarakat Kota Cilegon. Betul. Kita tantang berani atau tidak? Kalau tidak berani kita yang masuk Pak. Sepakat. Pantang pulang. Masuk. Pantang pulang. Betul. Kita jihad Pak. Insya Allah di Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mungkin
itu saja, nanti kita lanjut lagi. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Oke, terima kasih Bung Sedik. Oke, yang lain lanjut. SPIJ. Ya, keluarin unek-uneknya biar enteng. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dikasih air dari Allah ya. Ada gerimis sedikit, kita munajat, mudah-mudahan air yang turun berkah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta yang di dalam kantor, coba tolong merenung aja sedikit. Coba bapak-bapak polisi merenung aja sedikit, Pak. Bapak-bapak punya anak, semua punya anak, kita semua punya anak. Anak kita belum tentu sama, Pak, nasibnya, Pak. Belum tentu sama, Pak. Coba Pak, tolong merenung, jangan main HP aja, Pak. Tolong tuh, Pak, tolong jangan main HP, Pak. Merenung aja sedikit, Pak, tolong. Merenung, Pak. Coba sih tolong jangan main HP aja, Pak ya. Ini tidak perlu terjadi seharusnya, Pak. Tidak perlu terjadi. Bapak polisi seperti dulu capek, Pak, capek. Saya tahu, paham, Pak. Ya, terutama maaf yang gendut-gendut. Nampur itu capek, Pak, ke diri. Saya paham, Pak. Tidak perlu terjadi. Artinya kita ditahan-tahan. Bapak polisi tidak mengambil anggota DPR suruh kesini, suruh ngomong. Berarti bapak-bapak pengaman ini setuju. Setuju, Pak. Benar tidak? Coba Kapolres bawa tuh. Sekarang ada yang mau calon wali kota, bawa semua mau ke sini, berjanji. Coba janjinya. Mana jalan kampanye, nyatanya apa? Kita semua yang dihianati. Coba bapak-bapak yang jabatannya udah tinggi-tinggi tuh dia, yang udah pakai batik di dalam itu, tolong coba merenung, pikirkan, Pak, untuk dirinya sendiri aja, Pak, jangan untuk kita, untuk anak bapak-bapak sendiri. Coba, Pak, sama tidak nasibnya, Pak, belum tentu, bapak-bapak, belum tentu. Ada genetik silang, Pak, bisa jadi ya anak-anak bapak-bapak berandalan, penjahat, bisa jadi, Pak, ada genetik silang, Pak. Bapaknya polisi, orang baik-baik, belum tentu bapak anak-anaknya, Pak. Coba dihitung, ayo kawan-kawan kita hitung. Suruh datang ke sini ngomong aja sebentar, nggak perlu banyak, nggak perlu waktu 1 jam, berbulan-bulan, tidak perlu. Coba Pak Kapolres tadi, coba berani ngomong di atas tadi, udah berani. Sekarang minta tolong, Bapak, tolong. Coba wakil rakyat suruh ngomong di sini. Di banyak masyarakat ini enggak kita bunuh, enggak kita tembukin seperti daerah yang lain, tidak, Pak. Perlukah terjadi, pernahkah terjadi Cilegon ribut? Pernahkah coba bapak-bapak? Santun semua. Slogannya galak, Pak, slogannya Cilegon itu pendekar, bergolok. Hatinya tapi, Pak, lulus seperti air tuh, air itu jatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkah ya bapak-bapak semuanya. Tolong Bapak ya. Coba saya hitung sampai 10, setuju nggak? Sanggup nggak membawa ke sini nih? Calon wali kota kagak Bapak, coba suruh ngomong di sini. Berani nggak? Ayo kawan-kawan kita hitung. Yang tidak bisa ngitung berarti bapak-bapak itu tidak sekolah PAUD. Ya, benar nggak? Yang tidak bisa ngitung berarti tidak sekolah PAUD. Tolong Bapak, ini unek-unek dari teman-teman kita semua. Ya, kita hitung. Tunggu, setelah saya hitung 10, tunggu 1 jam. Datang tidak? Kalau tidak kita doa bersama. Keluarganya mudah-mudahan lebih sejahtera. Atau dibalik. Begitu Bapak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, kita tunggu minimal 1 jam suruh datang ke sini. Kalau tidak
Bapak Kapolres tidak bisa membawa ke sini, berarti itu bukan Kapolres, pengecut. Benar tidak Bapak-bapak? Bukan pemimpin Cilegon, bukan pengaman Cilegon. Bilangnya ngayomi. Coba Bapak-bapak baca tuh di depan tuh, mengayomi. Iya. Ya, betul Bapak Kapolres itu sudah kesini tadi. Saya tahu Pak. Tapi coba anggota dewannya bawa ke sini sama Kapolres dengan pengamanannya. Tolong, memohon ini Bapak-bapak, jangan di kampanyenya saja ya. Nah, demikianlah orasi dari SBJ. Mungkin ada yang lain kami selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota dewan ini lagi neng Bandung, lagi pelesiran. Oke, kawan-kawan yang lain dari PMT, cepat. Serius. Oke, dari Asaimas, Bung Kardi. Biasanya Bung Kardi orasinya berapi-api. Mudah-mudahan hari ini tidak nangis. Biasanya beliau berapi-api. Hidup Bung Kardi, POK Asaimas. Ini seniornya buruh nih, sampai rambutnya putih semua, masih semangat. Hidup Pak Haji, Pak Soekardi, sehat Pak? Alhamdulillah. Tidak corona dek ini. Yang lanjut Pak. Wes gantian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf jika nanti tutur katanya kurang pas karena saya bukan ahli orasi. Ya. Tapi apapun yang saya sampaikan insya Allah karena Allah, bukan karena dari hati saya. Amin. Mari kita tundukkan sebentar. Bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kejadian ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan kumpulnya ini ada hikmahnya, ada barokahnya di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga apa yang menjadi tuntutan kami termasuk juga Bapak Polisi yakin. Karena apa? Di dalam Bapak Polisi dan Ibu Polisi punya anak cucu kelak. Kecuali apa? Mandul. Ya, mohon maaf nih kalimat saya agak keras. Renungkan di dalam hati masing-masing. Saya sebentar lagi pensiun Pak, tapi masih berjuang demi anak cucu kita. Hidup Pak Kardi. Mana Bapak-bapak polisi? Dan tolong tadi sampaikan jangan selalu kata-kata siapa provokator. Insya Allah untuk serikat pekerja di Cilegon ini tidak ada 1% pun, bahkan 0,01 yang akan menjadi provokator. Betul. Itu dijamin. Ya. Nanti kalau ada keributan ngaku provokator, temuin saya, bangsa yang lain. Ya. Jadi tolong, ini yang kedua. Bapak polisi tadi bilang, ya, sebagai pengayom, biar kami ini cepat bubar. Saya juga kasihan Pak. Kalau saya alhamdulillah dari PUK-nya dapat uang saku, dapat makan. Cair, alhamdulillah. Tapi saya tahu mudah-mudahan juga salah. Bapak polisi yang biasanya bisa ngerokok ngadun sekarang harus berhadapan dengan keluarga sendiri. Betul. Dengan saudara sendiri. Betul. Kita ini saudara Pak. Betul. Kalau dibilang provokator yang provokator pemerintah. Betul. Betul. Kalau tidak ada omnibus kita gak mungkin panas-panasan. Betul. Hidup Pak Kardi. Tolong dibuang selisih. Jangan kami digencarkan selalu orang kecil. Bapak-bapak termasuk gedung DPR yang di sana. Yang bangun itu kita, rakyat. Kita dikenakan budget untuk budget untuk membangun negara. Dan kami di sini juga berjuang untuk negara. Kalau kami nggak di sini siapa? Mereka yang akan di sana enak-enak
Mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya. Detik ini bisa keluar menyampaikan bahwa DPRD Cilegon siap menolak Omnibus Law. Sepakat. Kalau itu tidak keluar, jangan harap kami akan bubar. Silakan Bapak Kapolres sebagai pengayom masyarakat yang menjembatani antara dan pejabat panggil Pak demi ketentraman kita bersama. Kita digeruduk, boleh tidak ramai, antar ke sini bersambungkan kami. Itu dari namanya pengayom. Jangan mengintimidasi kami. Kami siap mati. Mau mati dengan corona, mau mati dengan celaka, mau mati diracun. Semua yang hidup pasti mati. Pasti mati. Jadi nggak boleh takut mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Masa gara-gara corona kita sekolah susah? Betul. Ya, tolong nih kepada teman-teman yang aku berjuang. Datang di sini bukan untuk ngadam. Kalian punya keluarga. Keluarga ini Merapat semua merapat. Masa kalah sama yang tua. perjuangan ini akan sia-sia Betul. dan tidak akan menjadi barokah. Betul. Kalau tidak bisa tanyain Ustaz, tanyain Kiai. Ajar Pak Kardi. Bapak ketua kita ini udah nggak kerja, tapi masih mau memunculkan kita. Betul. Sakarudi. Apakah kalian tergerak? Apakah kalian tersentuh? Ajar terus Pak Kardi. Yang punya hati, yang punya hati merawat. Alhamdulillah hujan jangan besar. Alhamdulillah. Ini barakah Allah yang biasanya 36 derajat. Amin. Kita diguyur tanpa mengeluarkan air dari mobil kepolisian yang sudah siapkan. Jangan besar. Kalau kalian berdebar, artinya perjuangan kalian hanya mencari sesuatu, bukan mencari doa Allah Subhanahu Wa Taala. Oke kawan-kawan, siap hujan-hujanan, siap hujan-hujanan, siap hujan-hujanan. Oke, disiapkan kantong plastik ya untuk tas kita hujan-hujanan semuanya. Ya, oke lanjut, Bung Kardi. Tambah dikit lagi ya, gantian yang lain. Jadi gini Pak, aku di sini khususnya, kami ini bukan musuh. Kami ini adalah keluarga, saudara, paling tidak teman Pak. Jangan selalu ditampilkan bahwa siapa yang demo itu adalah musuh. Jangan. Siapa tahu di antara anak bapak-bapak adalah pekerja. Kalau hari ini belum punya anak sekarang lagi sekolah, dengan Omnibus Law ini, jangan harap bapak bisa kerja. Kerja nggak dikontrak, suka nggak suka. Kalau suka dipertahankan, kalau nggak suka dikeluarin. Karena undang-undangnya jelas. Yang undang-undangnya bagus saja masih dijelek-jelekin, apalagi yang undang-undangnya goblok. Tolong ya, Bapak Polisi tolong, kami ini keluarga. Bahkan yang gaji Bapak juga adalah kami ini yang dengan ikhlas tiap bulannya dipotong, termasuk anggota dewan tidak ada satupun yang nemuin sini. Sangat naik janji kalian bukan kepada kami, tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hanya turun aja kalian takut. Apa dipikir kalau takut corona matinya nggak akan mati? Mati itu adalah kontrak kita sebagai manusia hidup, sebagai makhluk hidup. Dan ketika mati semua yang bertanyakan, kalian orang Muslim, kalian beragama, baca itu suratnya. Malunya itu jadi orang dagang kalau tidak mau isi Al-Quran. Sekali aja, yang lain masih banyak. Jangan takut untuk menyuarakan rakyat.
Hari ini saya mati, insya Allah perjuangan niat baik saya dicatat oleh Allah. Karena hanya Allah yang tidak pernah lupa, yang tidak akan pernah salah apapun yang kita lakukan. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Akhir hamba permohonan sekali lagi kepada Bapak Kapolres atau mungkin dengan Bapak Dandim, monggo masuk ke ruangan kalau masih ada orangnya. Takbir kalau perlu di masa uang kita maling kabur aja kepegang, mereka baik-baik kepegang. Mohon dengan segala hormat agar kami ini cepat bubar, cepat kembali kerja yang kerja, cepat ke rumah karena keluarga kami, anak istri juga was-was ketika keluarganya itu demo. Itu juga Bapak harus dipikirkan. Protokol kami jaga juga, kami jalankan juga sebagai orang yang menjalankan orasi. Tapi Bapak juga punya hati, punya kewenangan juga. Monggo masuk Pak, daripada ribut-ribut wes mau bohongan apa terserah. Yang penting anggota dewan, ketua DPRD kesini menyampaikan, bikin pernyataan bahwa Cilegon mengelak Omnisilso. Kalau saya nggak oleh kayaknya derajatnya jauh, saya orang bawah, orang Indonesia kan gitu. Kalau mending biar kami nggak masuk peruntukan, bisa nggak nanti preman nggak kayak tahu aturan. Pak Kapolres dan Pak Dandim monggo masuk berdua. Kalau perlu siapin pengawalan yang punya basket, yang insya Allah punya hati nurani, punya kejiwaan yang di atas rata-rata. Sekedar saja sekali lagi, mohon maaf saya tidak menyuruh Pak Kapolres atau Pak Dandim. Saya hanya wakil rakyat, menyadari orang dari teman-teman ini biar tidak terlalu disama, di sini terlalu lama. Pak Kapolres anak buahnya juga bisa istirahat, bisa ngerokok, tidak bersih tegang dengan keluarga sendiri, dengan saudara sendiri. Mohon dengan segala hormat, kami tidak niat untuk menyuruh, karena Bapak adalah pengayang masyarakat, pengaman nasional khususnya Kota Cilegon. Mohon Pak, mohon maaf saya tidak menyuruh. Tapi kalau Bapak memaksa kami untuk sampai sore, monggo, itu hak Bapak juga. Tapi jangan halangi jika kami ada di sini sampai sore juga. Terserah. Saya itu aja, ini yang ngomong bukan Kardi. Ya, yang ngomong Allah cuma lewat mulut Kardi. Ya, jangan disalahin. Kalau mau tangkap gampang, biasain Mas, nggak ada yang nggak kenal saya. Ya, jadi monggo datang ke sana, jemput baik-baik. Silakan. Saya sudah siap mati kapanpun, walaupun pengennya berwajang, karena dosa saya masih banyak. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Oke, lanjut dari PUK BPPI. Hidup. Terima kasih, itu tadi semat menggebu-gebu dari Pak BPPI mana BPPI? Oh Ya. itu lagi jalan. BPPI. Nanti seling ya sama Kasbi. Setelah BPPI nanti Kasbi Bung Ardian. Mukiti mulai kumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah di isonge hujan. Alhamdulillah, malam semangat bro. Hero bro. Sengkula hormati Bapak Kapolres dan pengurus kepolisian. Sengkula hormati Bapak Ketua Dewan DPRD Kota Cilegon beserta anggota DPRD. Kami perwakilan dari buruh sangat mengharapkan kepada Bapak Ketua dan kepada anggota DPRD Kota Cilegon untuk dapat hadir di tempat ini untuk menanggapi aspirasi dari rakyatnya, karena kita yang memilih beliau-beliau ini di gedung dewan ini. Oleh karena itu jangan hanya sampai saat kampanye saja bergerilya ke rakyatnya, tapi ini saatnya mendengarkan
aspirasi rakyat Cilegon. Hidup buruh! Mungkin itu yang paling utama, karena harapan kami didengarkan oleh wakil rakyat kita yang nanti akan disampaikan ke gedung DPR RI. Insya Allah, kalau emang corona ini berbahaya, harusnya segera dicabut undang-undang tersebut supaya tidak kumpul-kumpul seperti ini. Setuju? Oleh karena itu, kami dari perwakilan buruh BPPI mengharapkan Bapak Kepolisian, Bapak anggota Dewan DPRD Kota Cilegon supaya dapat hadir, supaya dapat bersama-sama dengan rakyatnya untuk mendukung kita menolak undang-undang Omnibus Law. Setuju? Saya tidak panjang lebar karena pada intinya buruh Kota Cilegon menolak undang-undang Omnibus Law yang sangat merugikan kita semua. Sekali lagi kepada Bapak Kapolres yang saya hormati dan kepada Ketua anggota DPRD dan jajaran anggota DPRD, kami mohon dari rakyat ini, mohon didengarkan. Karena seperti tadi yang dari Bapak Asani Mas tadi bersemangat, kita mungkin sejahtera, tapi lihat nanti anak cucu kita nanti ke depannya. Jadi perlu diperhatikan, jangan memikirkan badan sendiri, tapi pikirkanlah rakyatnya, pikirkanlah umatnya. Karena kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, kita adalah bersaudara sesama muslim. Jadi mari kita bersama-sama. Kita bersama-sama untuk memperjuangkan hak kita supaya kita lebih sejahtera. Jangan anggota dewannya saja yang sejahtera, tapi rakyatnya pun harus sejahtera. Setuju? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Demikian aspirasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan SPKS ya. SPKS. Apa bukan? Selamat datang. Bukan tuh. Tar belum jelas seragam. Oke, lanjut. Bung Ardian dari KSB. Ya, kawan-kawan SPKS, selamat datang ya, selamat bergabung untuk sama-sama menolak Omnibus Law. Oke, perwakilan dari KSB, Bung Ardian. Yo, silakan. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, yang masih mencar dari barisan masa aksi berkumpul, kawan-kawan niat kesini itu untuk berjuang, bukan untuk rekreasi. Jadi kalau tidak berkumpul, artinya terlihat seperti sedang rekreasi. Jadi saya minta berkumpul dulu. Hujan adalah anugerah, berkah. Jadi jangan sampai hujan ini kita malah tercerai-berai. Jadi berkumpul dulu, berkumpul kawan-kawan. Ujung sebelah kiri saya, ujung sebelah kanan saya, maju berkumpul. Sepakat gak kawan-kawan di depan nih? Sepakat untuk berkumpul? Berkumpul dulu kawan-kawan. Jaga jarak, pakai masker. Jadi perkenalkan, nama saya Adi. Saya Ketua Serikat Buruh Migas Cilegon bersama kawan-kawan dari PT Pertamina Persero. Kami bukan karyawan tetap, tapi kami karyawan outsourcing. Outsourcing 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Luar biasa. Terlebih lagi kawan-kawan AMT, awak mobil tangki, yang setiap hari berjalan membawa kendaraan dengan bahan bakar yang begitu banyak, sampai 32 ton di jalan-jalan, tetapi masih outsourcing, masih TKJP, walaupun kontraknya sudah PKWTT. Saya akan berbicara sedikit. Tadi kalau Abah berbicara tentang kontrak kerja seumur hidup, saya akan berbicara sedikit soal
Undang-Undang Cipta Kerja tentang upah. Katanya upahnya per jam. Terus ada yang bilang bahwa upah itu tidak ada kalimat per jam di Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi ada upah yang ditetapkan berdasarkan satuan waktu atau satuan hasil. Artinya apa? Ketika kawan-kawan tidak menghasilkan satu produk yang bisa dijual, dibayar nggak? Dibayar nggak? Ketika kawan-kawan tidak menghasilkan produk yang bisa dijual atau reject semua, kawan-kawan dibayar tidak? Tidak dibayar. Terlebih lagi kepada buruh-buruh perempuan, karena di Indonesia, pekerja Indonesia 85% adalah pekerja perempuan. Makanya buruh-buruh perempuan yang ada di Cilegon, kami minta barengan ke sini karena Undang-Undang Cipta Kerja memandulkan semua hak-hak perempuan. Hidup buruh perempuan. Hidup buruh perempuan. Terus kemudian tidak akan berpengaruh, katanya Ibu Menteri Tenaga Kerja tuh ngomongnya gini, tidak akan berpengaruh bagi pekerja yang upahnya sudah di atas upah minimum. Saat ini memang betul, saat ini tidak terpengaruh, upahnya makin di atas upah minimum. Sekarang upah minimum sektoral sudah tidak ada. Terus kemudian upahnya di atas upah minimum. Tahun besok penentuan upah ditentukan oleh gubernur sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, tidak lagi berbasis pada upah minimum sektoral. Order. Karena upah minimum sektoral udah nggak ada. Artinya ketika kawan-kawan upahnya di atas upah minimum, kemungkinan tahun depan naik nggak upahnya? Tidak kawan-kawan, mandek di tempat. Mandek di tempat. Tidak akan naik upahnya karena kawan-kawan sudah di atas upah minimum. Betul. Dan semakin hari semakin terpuruk. Berapa UMP provinsi? 2.400.000. Coba dibayangkan hasil dari kawan-kawan bekerja 1 bulan yang upahnya dihitung atas dasar persatuan waktu atau persatuan hasil. Ketika tahun depan kawan-kawan menerima upahnya langsung anjlok, tidak naik. Mau ngelawan nggak? Upahi. Kalau mau ngelawan, barengan ayo kita sini. Ompol semua. Kita lawan, kita berjuang. Kalau kita berkumpul di sini karena alasan COVID-19, virus memang rentan. Tapi akibat dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, makanya kita sekarang di sini untuk berjuang menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Yang harus diutarakan, tadi Abah juga udah ngomong, jangan sampai turunan-turunan Undang-Undang Cipta Kerja, baik peraturan pemerintah maupun Kepres dan lain sebagainya ini keluar. Kalau keluar akan lebih menyengsarakan tidak? Akan menyengsarakan tidak? Karena apa? Sejak awal Undang-Undang Cipta Kerja menjadi rancangan undang-undang itu sudah tidak mengakomodir seluruh kebutuhan kesejahteraan buruh. Betul. Ribuan buruh lagi datang dari kawasan PT Krakatau Steel.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon. Motor tersebut motor. Ya, ada motor, geser, lakukan. Ini buat bangsa. Tetap jaga protokol COVID-19. Pakai masker. Ada. Ya motor. Belakang. Mobil komando SPMI, konter kanan, supir ke saya, ambil kanan. Coba mau tempat geser dulu, geser. Terus, ambil kanan, terus. Ayo, nah kondisi mundur, kita akan berhadapan dengan mobil komando kat. Jadi biar suara kita terdengar oleh wali kota, biar suaranya terdengar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon. Ale, posisi motor kita ngebelakangin kantor wali kota. Ya, gitu. Satu orang, yang markir satu orang aja. Mundur. Mundur. Kiri dulu. Tangan dulu. Ambil tangan, nanti penuh sini. Dengan gedung ini nanti kita berhadapan. Andi. Arah. Nanti di situ. Nanti mau ke penting. Nah, itu tinggung mulai itu. Nah, mobil. Kita motong ya. Kita komputer lagi nih. Oke, tangan sudah. Panik mobil komando di parkir. Kawan-kawan, 3 hari ini kita berlelah-lelahan. 3 hari ini kita lakukan perlawanan. Armandi Kona Lur. Merapat. Katanya buruh bersatu. Bung Ismail, udah di sini aja. Oh, di pintu itu. Mancing be sekalian Lur, mancing be. Ya mancing aja lah, yuk. Uang rumah rakyat juga kok. Oh ya, konon be. Ada, ini harus bisa metu, harus mancing pun. Boleh di portal nih. Ang ikone di itu udah antep baik. Hidup Burul, hidup. Oke, lanjut yang bawa rase. Coba dibuka mana yang bawa rase? Bukterios. Ada apa Gel? Ada nggak Bukterios? Ada. Terus mana? Anu Bukterios. Oh, bakal lama lakar dijemput. Oke kawan-kawan maksasi yang masih di ujung sana gak merapat ke mobil komando. Yang bawa hasil
kawan yang ujung sana agar merapat. Ya, lur, driver lur, orasi lur. Oke, dari Dopar yang mau orasi. Bisa jalan, kopas kep. Wait, bukan. Cekeli. Buat mabur. Ntar habis ini dari PDSU ya, siapa Sehu? Oke, lanjut orasi dari PUK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Oke, selamat datang rekan-rekan kita yang baru hadir SPMI. Kami tunggu di sini untuk orasinya. Terima kasih kawan-kawan semua. Undang-undang Omnibus Law yang menyengsarakan masyarakat Indonesia, kata Ibu Menteri Podiah, tidak ada bandingannya dengan Undang-Undang 13. Tapi nyatanya Omnibus Law sangat menyengsarakan kami, buruh dan rakyat Indonesia. Apakah saya mau nanya dulu dengan Bapak Polisi. Dari tadi yang angkat tangan hanya buruh saja. Kami mohon kepada Bapak Keamanan dari kepolisian, mohon untuk angkat tangan tolak Omnibus Law. Mohon Pak, mohon. Kalau bapak-bapak memang mendukung kami sama Pak dengan Bapak. Apakah Bapak tidak mendukung kami? Nyatanya, mohon angkat tangannya Pak. Untuk menolak Omnibus Law ini. Oke kalau gitu. Dari tadi kawan-kawan telah memanggil wakil rakyat Bapak Kapolres dan sudah tadi hadir tapi memberikan sedikit sambutannya kepada Bapak Wali Kota yang belum disebut, mohon untuk hadir di atas pokok ini untuk menyambut dan menolak Undang-Undang Omnibus Law. Nyatakan Bapak DPR, mohon Anda keluar, nyatakan hari ini sikap Anda menolak keras Undang-Undang Omnibus Law yang akan disahkan oleh Bapak Jokowi. Dan masih ada kesempatan untuk tidak ditandatangani dan dibatalkan. Kami buruh Indonesia sangat kecewa dan sedih, berduka dari tanggal 5 setelah sidang paripurna yang tadinya direncanakan tanggal 8. Ternyata karena ini undang abu-abu dimajukan tanggal 5. Apa maksudnya ini Bapak-bapak? Apa maksudnya ini? Kami tidak setuju dikhianati oleh dewan kami sendiri, orang tua kami. Kami berduka Pak, kami berduka. Apalagi arwah pahlawan kami yang berjuang sampai titik darah terakhir. Mungkin Bapak-bapak polisi tahu semua itu. Tapi kenyataannya undang-undang itu tetap mau disahkan. Tidak mau mempedulikan aspirasi rakyatnya sendiri. Mohon sekali lagi keluar. Mohon orasi di sini untuk penolakannya. Bagaimana kawan-kawan, setuju tidak semuanya? Setuju tidak? Siapa yang memilih dia? Siapa yang memilih? Kalau bukan kita, tidak mungkin dia duduk
kursi yang sangat dingin. Mohon sekali lagi kepada Bapak Dewan yang terhormat, Anda berikan sikap hari ini untuk menolak keras Undang-Undang Omnibus Law tanpa terkecuali. Bapak Wali Kota, mohon dukungannya, sikap Bapak untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law. Hari ini kami tunggu, Pak. Hari ini suara Bapak kami tunggu. Jangan mau pemilihan saja Bapak hadir. Tapi kami datang ini, Pak, anak Bapak, untuk meminta maaf, menolak Undang-Undang Omnibus Law. Silakan. Sekali lagi kepada Bapak Wali Kota, mohon hadir, Pak. Kami tunggu. Jangan sampai kami nginep hari ini kalau Bapak tidak ada hadir di sini. Bapak Dewan, Ketua Dewan, mohon Pak dukungannya untuk kami. Kami yang mendukung Bapak dan mengangkat Bapak, memilih Bapak. Sekarang gantian, Pak, kami menuntut untuk Bapak agar Bapak menolak Undang-Undang Cilaka ini. Sekali lagi mohon, Pak, berikan waktunya cuma 5-10 menit agar Bapak menyatakan sikap Bapak hari ini. Sudah 3 hari, Pak, sudah 3 hari kami berkeliling dari Anyer sampai Merak menolak undang-undang, tetapi mana Bapak Wali Kota, mana Bapak Dewan? Kami datang, kenapa Anda tidak mau keluar? Mohon, kalaupun tidak ada ketua, mohon perwakilannya agar menyatakan sikap hari ini menolak Omnibus Law Cilaka yang sangat menyedihkan hati kami, Bapak-bapak. Omnibus Law ini menyengsarakan, katanya bagusnya yang mana? Tolong draftnya tunjukkan kepada kami. Bagus untuk pengusaha, Pak. Kenapa draftnya tidak ditunjukkan kepada kami pada saat sidang paripurna? Draftnya pun tidak ada. Apa yang mau ditandakan? Apa yang mau disahkan? Jangan bohongi rakyat, Pak. Jangan bohongi rakyat. Kami sudah merdeka. Katanya kita sudah merdeka 75 tahun kita merdeka, Pak. Jangan kembalikan kami ke zaman penjajahan. Betul. Agar segera Bapak Dewan menyatakan sikapnya. Wali Kota juga, Wali Kota Dan Bapak Dandim, Kapolres. Dan Bapak Kapolres juga yang tadi sudah memberikan spirit kepada pejabat yang lain. Dan mohon, Pak, jintangannya di mana? Kami datang, Pak. Kami datang ke kantor Bapak yang mulia ini. Nyatakan di depan kami penolakan Omnibus Law. Jangan duduk manis saja, Pak. Kami rakyat, kami pendukung Anda, kami yang memilih Anda, sehingga ada duduk menjabat untuk mengatur, bukan yang punya negeri ini, bukan yang punya negeri. Betul. Sama Anda juga pekerja, maaf kalau saya bicara lancang, tapi kenyataannya kita semua rakyat Indonesia punya hak yang sama. Hanya dudukan jabatan mungkin beda, tetapi haknya sama, tidak ada terkecuali, sudah dituangkan di dalam undang-undang. Hasil daripada bumi Indonesia, apapun itu bentuknya, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, termasuk kami, buruh yang ada di sini, sama haknya dengan bapak-bapak, Bapak kepolisian, mohon maaf. Betul. Kami dan Bapak haknya sama untuk negeri ini. Betul. Tidak ada perbedaan. Di undang-undang sudah diatur. Jadi
mohon maaf kalau kami beberapa hari unjuk rasa demo untuk menolak Omnibus Law yang sampai saat ini detik ini Masih semangat. belum ada rekomendasi Bapak Presiden dan DPR Puan Maharani diam-diam saja menunggu. Mohon kepada Bapak Wali Kota, Bapak DPR, sampaikan pesan-pesan rakyat ini, Pak. Kami rakyatnya, kami bukan musuhnya. Negeri ini kita punya bersama. Undang-undang itu mengatur. Hanya mungkin jabatan Bapak yang beda dengan kami. Apakah Omnibus Law, teman-teman semua, kalau disahkan Anda setuju? Bagaimana? Tidak setuju. Kita kebun DPR Kota Cilegon. Oke, siap. Untuk 3 hari kita sudah melaksanakan mogok nasional. Kalau memang ini tidak ada hasilnya, akan ditindaklanjuti sampai Omnibus Law dicabut dari negeri ini. Republik Indonesia. Setuju. Ibu Pertiwi menangis. Adanya Ibu Pertiwi menangis, arwahnya menangis. Kalau mereka bisa hadir di sini, mereka akan menghadapi Omnibus Law yang jelas-jelas sudah menyakiti hati rakyat. Ajar terus. Mohon dengarkan kami, Bapak-bapak DPRD Kota Cilegon. Tolak keras. Setelah hari ini Anda menyatakan sikap, Bapak-bapak Wali Kota, Bapak Kapolres, Bapak Dandim sekalian, dengan hormat, mohon besok hari Senin sampaikan aspirasi rakyat Kota Cilegon, Banten yang menolak keras undang-undang ini. Sampaikan kepada Bapak Jokowi sebelum undang-undang ini disahkan oleh Bapak Jokowi. Setuju. Jangan hanya seperti yang sudah-sudah, Pak. Kami datang sampai DPR sana. Bapak Dasko, kami masih ingat, Ketua Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan menolak keras. Sekali lagi saya sebutkan menolak keras. Tetapi nyatanya, Pak, dalam sidang paripurna mereka membelot dan mendukung undang-undang Omnibus Law. Luar biasa. Kami sedih, Pak, berduka hati kami, Pak. Baik. Mohon maaf, Bapak polisi, agar tenang saja, Pak. Saya cuma menyampaikan aspirasi yang ada melalui teman-teman. Bukan mau anarkis dan merusak. Kami cinta negeri ini, Pak. Betul. Kami cinta negeri ini. Betul. Siapa provokatornya? Orang tua kami, nenek moyang kami yang memerdekakan negara ini. Kami punya hak. Kenapa kami dikebiri? Kenapa hak kami tidak ditanggapin oleh DPR dan Bapak Presiden yang mulia? Kami sudah memilih Anda dan mempercayai bapak-bapak dan ibu. Tetapi jangan kami dikhianati, Pak. Luka hati kami sampai hati yang paling dalam. Sehingga kami
menyatakan hari ini sikap kami keras sekeras-kerasnya, sekeras Kota Baja Cilegon. Baja, kami menolak undang-undang Omnibus Law. Semoga hari ini Allah Subhanahu wa taala mendengarkan aspirasi kami. Amin ya Allah. Diijabah agar undang-undang Omnibus Law dibatalkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru. Hidup. Hidup guru. Hidup. Hidup guru. Hidup. Satu komando. Siap satu komando. Satu komando. Siap. Untuk masa aksi jangan ada yang berada di bawah pohon. Semuanya di depan mobil komando. Betul. Masa aksi semuanya berada di depan mobil komando. Setuju. Jangan berada yang di pohon. Ya, kita sama-sama kepanasan, kita sama-sama kehujanan. Siap berjuang. Siap. Oke, di sebelah kanan kawan-kawan FSPMI. Guru Rais mau orasi. Oke, dari PUK SUJ Bung Rois. Masih ketua Rwani orasi. Bung. Oke, di sini udah ada ketua PC. Dari mana ini? Hidup buruh. Aisik. Buruh lepas. Ini buktinya PHK. Korban PHK Indopero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, hidup buruh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup. Pergerakan kita ini kurang abdul. Hidup mantan buruh. DPR pun juga buruh! Wali kota juga buruh! 5 tahun yang dipilih oleh kita. Harusnya mereka turun ke jalan. Jangan diam di kantor. Betul. Sekali lagi untuk masa aksi, jangan ada yang di bawah pohon. Jangan jadi DPR. Di bawah pohon rindang. Ke tengah semua. Ke tengah. Terima kasih. Mau doang dah. Kasih tahu ke teman-teman yang di rumah, buruh, tolong untuk datang berkumpul di depan gedung DPR. Kumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna Telah meninggal hati dan nurani pemerintah pusat dan DPR RI. Mereka tidak perlu memikirkan kepada kita semua. Betul. Kalau saya nanti bilang Omnibus Law, kawan-kawan bilang tolak. Sepakat. Omnibus Law. Omnibus Law. Omnibus Law. Oke, terima kasih kawan-kawan. Ya, udah di 1 menit. Sip. Oke, masih semangat kawan-kawan. Luar biasa. Masih semangat kawan-kawan. Masih semangat kawan-kawan. Dalam perjuangan meminta keadilan kepada pemerintah pusat, meminta keadilan kepada DPR RI yang telah mati rasa. Bodoh, mereka tidak pernah berpikir dari mana mereka asalnya duduk di sana kawan-kawan. Dari mana mereka duduk di sana kawan-kawan? Dari rakyat.
mereka telah melukai perasaan buruh kawan-kawan. Oke, kita bersama-sama bernyanyi untuk satu-satu dan satu rasa kita adalah pejuang keadilan kawan-kawan. Oke, 25 Jenggo, 25 Jenggo, jadi serabut DPR bego, pemerintah bego, terjadi bego. Jadi DPR tidak layak untuk kita sebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat kawan-kawan. Tidak pantas DPR RI kita sebut sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat kawan-kawan. Dewan Pengkhianat Rakyat. Betul. Kawan-kawan perlu pahami bersama bahwa isi daripada undang-undang yang mereka ciptakan itu adalah semuanya dari pemerintah pusat kawan-kawan. Dari tidak bertanggung jawab kawan-kawan. Di sini para aparat kepolisian sama, mungkin punya perasaan yang sama, anaknya, mungkin saudaranya, tetangga, sama, tidak akan mungkin semuanya jadi kepolisian, semuanya tidak mungkin jadi PNS, mungkin ada dan beberapa, sama-sama buruh kawan-kawan, hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, masih terus berjuang kawan-kawan, masih ingin berjuang kawan-kawan. Yang mau berjuang angkat tangan. Hei, hei. Yang mau berjuang angkat tangan. Hei, hei. Yang mau berjuang, yang mau berjuang angkat tangan setinggi-tinggi kawan-kawan. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Oke, selanjutnya akan disambung oleh Ketua Federasi dari FPMI dari BNRB. Ya silakan. Bung dari Latin Nusa Ibu. Oke, sebelum kita break ya, kita dengarkan orasi dari Ketua DPC FSPMI Bung Erwin. Untuk waktu dipersilakan. Nanti dilanjut sama Latinus ya. Oke, Bung Erwin. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah. Kita sudah bisa berkumpul hari ini ya, dalam rangka menyerukan aspirasi kita, menolak, menantang, meminta untuk tidak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, walaupun sudah disahkan namanya undangan buatan manusia, seharusnya bisa dicabut kalau dengan hati nurani. Kawan-kawan, maukah kawan-kawan digaji 2.400 sebulan dengan UMP? UMP Banten adalah 2.400.000 rupiah. Kawan-kawan akan didegradasi upahnya. SK malah 400. Daya beli akan turun. Daya beli turun, akibatnya apa? Pedagang-pedagang juga akan mengalami penurunan omset. Inilah dari pemerintah, dari DPR, Dewan Pengkhianat Rakyat. Dewan apa? Pengkhianat Rakyat. Jangan mau dipilih lagi. Tahun 2024, walaupun 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, ingat itu. Kawan-kawan jangan jadi keledai yang masuk dalam lubang yang sama. Hanya keledai bodoh yang membusuk. 7 partai busuk. Kawan-kawan
dizalimi, kecuali kalau mereka mau merubahnya nanti. Itu lain cerita. Tapi untuk saat ini, niat besar kita jangan pilih. Atau mungkin bisa jadi pemilunya dipercepat. Takbir. Pemerintah sangat jahat. Pemerintah jahat di mana kita sedang berjuang melawan COVID-19. Di mana-mana saudara-saudara kita banyak yang terkena. Kok mereka enak-enakannya dengan tega mengesahkan undang-undang ini? Apakah mereka representasi siapa mereka? Rakyat yang mana yang mereka bela? Erlangga Hartarto bilang bahwa setelah disahkannya undang-undang ini bahwa akan ada UMKM akan bergerak. Dari mana bisa bergerak UMKM kalau daya beli masyarakat turun? Emang dia nggak tahu? Saya gini-gini juga ngertilah sedikit-sedikit. Apalagi orang-orang yang di atas sana, yang para ahli, para pakar sudah mengatakan, bagaimana UMKM mau naik kalau daya beli turun? Daya beli turun disebabkan apa? Karena upah turun. Upah turun. Upah saudara-saudara turun. Saudara-saudara tidak akan bisa beli nasi goreng, nggak bisa beli kopiko, nggak bisa beli yang lain-lain yang masyarakat kecil jual. Atau tujuannya adalah beliau itu, Erlangga Hartarto itu akan memasukkan pengusaha asing di dalam sektor-sektor UMKM. Bisa jadi. Katanya akan dipermudah. Yang masuk adalah nanti asing. Bisa jadi. Asing akan merambah ke dunia UMKM. Mereka makin serakah. Sekarang retail juga sudah dikuasai asing. Kita menjadi budak di negara kita sendiri. Kita menjadi penumpang. Lihatlah, siapa pemilik Indomaret, siapa pemilik Alfamaret yang menguasai perekonomian rakyat kecil? Itu adalah asing. Semuanya asing. Atau asing. Asing atau asing, sama saja. Mereka tuh pengkhianat rakyat. Yang jahatnya lagi, orang-orang kita yang teriak NKRI harga mati, yang teriak Pancasilais. Mereka tidak Pancasilais. Omnibus Law bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Takut Omnibus Law. Kenapa diterapkan? Kenapa disahkan? Jelas-jelas. Ada yang membela-bela, mengatakan tidak ada pesangon yang hilang. Tolong kamu, saya bilang. Pesangon memang tidak hilang, tapi dikurangin. Kalau anda sekarang gajinya 5 juta, dikurangi pesangonnya dari 32 kali menjadi 25 kali. Yang hilang adalah 50 juta. Gimana kalau gaji anda 10 juta? Yang hilang adalah 100 juta. Ini semuanya merambah ke kita, kena ke kita, ke orang-orang yang gajinya besar juga. Jangan main-main makanya. Ngomong seenaknya, bilang Omnibus Law sudah disahkan, dunia usaha akan bergerak naik. Nyata-nyatanya, tadi baru dapat informasi, 16 investor asing komplain terhadap Omnibus Law ini. Komplain terhadap undang-undang cipta kerja ini. Sampai gagap jadinya, saking emosinya, saking marahnya. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Ya, jelas itu pengkhianatan terhadap rakyat. Jadi kalau kita tidak bergerak, mereka akan seenaknya terus menginjak-injak kepala kita. Mau anda kepala diinjak-injak? Oleh karena itu, selanjutnya, ke depannya, mungkin akan ada judicial review, atau kita akan ketung istana negara. Kita akan bikin aksi 212 tadinya. Mungkin bisa kita manfaatkan itu momen-momen itu. Di tanggal 2 bulan 12 kita turun sama-sama. Kita minta supaya ada perubahan. Kita disuruh jaga jarak, pakai masker segala macam. Mereka enak-enakan bersana. Habis, bayangkan, habis diserahkan mereka selfie tanpa mengindahkan protokol COVID. Kan kurang ajar itu. Memberi contoh yang kurang ajar bagi rakyatnya. Eksekutif dan legislatif telah menjadi orang-orang yang mengeroyok rakyat. Judikatif kita tidak tahu. Siapa orang-orang MK sekarang kita juga tidak tahu. Judicial review kita bisa jadi akan maju, tapi pasti akan berat untuk menang. Karena orang-orangnya itu juga.
Artinya trias politika, tiga-tiganya orang-orang itu, orang-orang jahat itu, trias politika itu semuanya sekarang sedang melakukan penjajahan terhadap rakyatnya sendiri, terhadap rakyat Indonesia. Konstitusi dilanggar. Kalau Anda melanggar konstitusi, Anda langsung masuk penjara. Tapi ini petinggi-petinggi itu, orang-orang jahat itu melanggar konstitusi, melanggar Pancasila, seenaknya. Mau korban semuanya. Hak cuti hilang. Bagaimana seorang wanita? Memang hak cuti tidak hilang, tapi yang hilang adalah upahnya. Anda boleh cuti, tapi upahnya dihilangkan. Betul. Tidak dibayar. Betul. Cuti Anda tidak dibayar. Selama ini Anda kalau cuti dianggap hadir kan? Kecuali tunjangan tidak tetap yang sedikit. Tapi kalau upah tetap dibayar. Nanti Anda cuti boleh. Kan ada yang bantah tuh di WA. Mana ada cuti nggak dihilangkan? Memang tidak dihilangkan. Siapa yang bilang dihilangkan cuti? Tapi tidak dibayar. Bisa jadi seorang wanita hak reproduktifnya 3 bulan dia melahirkan, dia tidak dibayar selama 3 bulan. Bagaimana seandainya wanita tersebut adalah tulang punggung keluarga yang mencari nafkah, kelaparan semuanya 3 bulan karena tidak diupah. Itu jahat, pembunuhan terhadap rakyat sendiri. Makanya Omnibus Law ini lebih jahat dari COVID-19. Justru COVID-19 ini membantu pemerintah, membantu DPR COVID-19, karena dengan alasan COVID-19 kita tidak boleh turun ke jalan. Makanya saudara-saudara, sekarang kita jangan bergerombol, tetap juga kita jaga, pakai masker. Protokol tetap kita jalankan. Kita tidak mau terjadi apa-apa. Sudahlah kita susah, harus mengalami penyakit juga. Tolong kawan-kawan, protokol tetap kita jalankan. Itu tadi ya, salah satu hal-hal yang merusak semuanya. Belum klaster-klaster lainnya, klaster lingkungan hidup. Lingkungan hidup kita dieksploitasi habis-habisan. Kita tidak akan kebahagiaan apapun. Yang kaya adalah para asing dan asing. Oleh karena itu, wahai buruh Indonesia, wahai rakyat Indonesia, tantanglah azannya. Semangat banget saya. Ternyata mau azan. Allahu Akbar. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break semua. Kita ikuti kemandang azan. Azan kawan-kawan. Azan duhur telah tiba. Kita break sampai jam 13.00. Teman-teman yang mau sholat makan silakan. Jangan sampai ada yang pulang. Sepakat ya? Sepakat? Siap. Oke kawan-kawan silakan. Sing balik kondoran. Oke, para sobat Bantu News, kita break dulu ya. Nanti jam 1 dilanjut. Terima kasih. Terus share live streaming di Bantu News. Jangan lupa di share.